Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas soal cuplikan video yang terupdate, terhangat. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua di rumah dan semoga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten-konten video saya, yaitu adalah desain saya sendiri. Kalian bisa melakukan pembelian di toko online saya di Shopee. Saya akan sertakan linknya di sematan komentar video ini. Di sana juga kalian bisa mendapatkan nomor WhatsApp admin saya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's go. Ada berita terbaru soal kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke sahabat karibnya, Pak Jokowi. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang tidak suka berkhianat ya. Dia ketika jadi presiden tetap tulus bersahabat dengan Pak Jokowi. Tidak bersahabat dengan Pak Jokowi hanya untuk mencari pengaruh Jokowi saja. Hanya untuk mencari dukungan pendukung Pak Jokowi, tidak. Tapi ketika dia sudah menjadi presiden sampai hari ini, dia berkunjung ke sahabatnya ini, makan bersama-sama. Tapi saya percaya bukannya sekedar makan, tapi Pak Prabowo ini benar-benar memilih atau memiliki sebuah inisiatif untuk bagaimana bisa meminta advice ya, meminta nasihat ya, meminta apa ini? Kok aku jadi belepotan ya karena pertemuan dua orang yang besar ini meminta saran dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak bisa dipungkiri oleh Pak Prabowo sudah memiliki 10 tahun pengalaman bagaimana membangun Indonesia dan bagaimana caranya untuk lebih memantapkan strategi kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini dengan meminta saran dari Pak Jokowi agar supaya keberlanjutan ini tetap terlanjut atau tetap terlaksana dengan baik, teman-teman. Kita bahas videonya dulu. Jadi belepotan ngomongnya, sorry teman-teman ya. Bapak Presiden gitu. Copek. Enggak, Pak. Bahagia lihat bahwa orang ini bersahabat ya, teman-teman. Ya, aku bahagia melihat saling menghargai, saling menghormati antara presiden dan wakil presiden seperti ini. Kalian bahagia nggak, teman-teman? Lihat, aku bahagia, teman-teman. Ya bahagia terus di kolom komentar. Aku bahagia. Next ya. Ancaman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk di WhatsApp pribadi itu sudah mulai berkurang, sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Isinya apa? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, dan sebetulnya yang paling banyak adalah tentang body shaming, kemudian menyumpahkan seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Hampir semua berarti. Hampir semua. Pun ada juga ancaman bahwasanya teman-teman ketika ada di jalan akan untuk ancaman. Anda sendiri yang menabur angin, silahkan tuai badai. Anda sendiri yang cari gara-gara dengan ratusan juta rakyat Indonesia. Siap-siap. Anda nggak tahu seberapa ngerinya netizen Indonesia ya. Saya tidak mendukung sih apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia soal mereka mengatakan body shaming kepada satu ini ya. Tapi nggak mau gimana lagi, Anda sendiri yang cari gara-gara. Silahkan menerima akibatnya. Tidak ada api kalau nggak ada asap. Atau gimana? Tidak ada asap kalau nggak ada api. Seperti itu, teman-teman. Ya, wes Pak Presiden sampean kerja mawon masalah buntelan karung kiben di atasnya, netizen gak usah khawatir. Ada yang mengatakan ya, waktu nyenggol pemimpin negara yes, disenggol balik merasa paling menderita bloon katanya ya. Anda yang paling mengatakan kritik boleh saja ya. Sekarang kan netizen kritik body Anda, kenapa Anda netizen Indonesia nih bos. Dia merasa paling tersakiti dan paling menderita diserang netizen. Anda sendiri yang cari gara-gara ya. Seharusnya Anda sebagai mahasiswa yang mengatasnamakan diri kalian kaum intelektual tinggi, paling pintar di Indonesia. Ya seharusnya Anda dengan intelektual itu berpikir bagaimana cara untuk menyeimbangkan dengan atau menyelaraskan dengan akhlak Anda. Presiden Indonesia patut kalian hormati sebagai warga negara, pemimpin negara tertinggi ya. Anda mengatakan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden adalah
jenderal bengis pelanggar HAM, Anda katakan itu kepada presiden yang sah dipilih rakyat Indonesia hari ini, dan wakilnya Anda mengatakan wakil presidennya adalah anak haram konstitusi. Dan mantan presiden 10 tahun yang lalu kita Pak Jokowi, Anda mengatakan bajingan Mulyono. Anda mengatakan dengan cara yang tidak pantas kepada pemimpin yang saya dan kalian semua hormati. Sekarang netizen balik mengatakan Anda gapura kabupaten. Kenapa Anda kenapa Anda menderita? Kenapa Anda siap-siap? Jika Anda ingin orang melakukan hal yang baik, jika Anda ingin puji orang lain memuji Anda, pujilah orang lain. Apa yang Anda lakukan untuk orang lain akan dilakukan kepadamu. Dan sekarang Anda hina-hina presiden Prabowo, Gibran, Jokowi, Anda hina-hina. Sekarang silahkan, terimalah Anda dihina netizen. aduh, lucu teman-teman. Aku gimana, gak geli ya teman-teman. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Apa sih? Ini pun di postingan ini, lihat ya. Ini kalau di tempat aku namanya ikan buntal. Nah kan dikatakan ikan buntal. Itu kan masyarakat juga punya hak menyampaikan kebebasan. Ya benar, Anda mengatakan masyarakat punya hak menyampaikan kritik kepada presiden, sekalipun penilaian kami Anda tidak mengkritik, Anda menghina, Anda melecehkan presiden kami. Ya, malah sekarang masyarakat berarti punya hak untuk mengkritik Anda, sekalipun bukan kritik, menghina, body shaming, nah, seperti Anda katakan ya. Tapi itulah, kita semua mempunyai kebebasan. Anda rasa ya. Ngakak baca komennya. Lah namanya kebebasan, kamu bisa, kenapa kami tidak? Setelah lulus kuliah semoga hanya jadi karyawan pabrik aja. Itu pun kalau bisa. Jangan jadi ART ya. Ketua BEM yang satu ini sangat berbobot ya. Komenku buntelan karung, goni dari tumbuh jeprok. 5 bungkus Indomie pasti habis ini. Tarwiyah versi tua. Kok tarwiyah versi tua? Bukannya tarwiyahnya udah tua? Apakah ini kelihatannya lebih tua dari tarwiyah? Bentar, aku atur rambut. Aku habis mandi teman-teman. Ini rambutku agak acak-acakan. Oke, bakalan ada yang mau nyulik kingkong jumbo. Kasihan penculiknya. Tekor ngasih makan kingkong. Nah, ini saya nggak setuju sih kalau Kak bilang seperti ini. Tapi itulah kebebasan netizen. Kalian mau larang ya? Kalau di tempatku namanya ikan kembung. Kalau mau ngancam dan mau culik, pertanyaannya kamu siapa dan mau dibuat apa? Imut sekali. Nah, lo itu ada yang puji lo. Dikatakan imut sekali. Yang nyulik jadi mikir-mikir dulu ya, mau pakai mobil apa biar muat. Mengapa Tuhan kasih wajah pas banget? Aduh. Kalau tempatku namanya karung goni. Kalau Manado ini. Kalau tempatku namanya ikan buntel. Hati-hati aja di jalan. Gajah mateng kujai. Masaknya, bahasa apa? Oh, orang makan sehari 5 kali kuat banget. 11, 12 sama Anies Baswedan gitu. Definisi mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Udah dicoba pakai mobil box gak muat bang. Itulah yang dikatakannya itu apa ya? Body shaming ya. Netizen malah menghina perawakannya teman-teman ya, karena dia sudah menghina presiden yang dipilih oleh ratusan juta netizen. Netizen balik loh menghina dia. Apa nggak boleh netizen? Ya netizen pasti mengatakan, lah Anda boleh menghina presiden, masa kami nggak boleh? Anda hidup di mana ini ya? Mau melakukan seperti itu kepada presiden, tapi di saat giliran dikatai netizen nggak. Intinya teman-teman ya, semua hinaan kalian kepadanya ya, saya nggak mendukung sih soal hina menghina, saya nggak mendukung, tapi itulah ya, saya selalu katakan apa yang akan Anda tabur itu yang akan Anda tuai. Gak mungkin Anda itu menabur alang-alang Anda tuai mangga manis, nggak mungkin. Anda tabur hal buruk, Anda akan tuai hal buruk pula ya. Berarti hinaan kalian sudah sampai dibaca semua loh. Makanya dia sakit hati teman-teman ya. Apalagi sebagaimana kita ketahui, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memanggil saudara YUS selaku Direktur Utama PT PUP sebagai saksi, di mana ini kapan? Ini 15 hari yang lalu. Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan
panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur. Apakah ini benar informasinya, teman-teman? Soal dirut perusahaan milik suami Puan Maharani ditetapkan jadi tersangka korupsi PTS Kominfo. Pak Jokowi mengumpulkan data membidik Pak Prabowo yang mengeksekusi para koruptor. Pak Jokowi butuh perjalanan panjang untuk menangkap para koruptor. Banyak pembenci Pak Jokowi karena ini. Ya teman-teman ya, jadi ini yang menjadi salah satu kecurigaan ya. Ini bukan fakta, tapi ini dicurigai netizen ya. Netizen mencurigai bahwa jangan-jangan selama ini undang-undang perampasan aset itu nggak disahkan sampai hari ini. Begitu berat, untuk bahkan KPK sudah menuntut atau meminta DPR untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset ini agar supaya Indonesia ini jika sudah dirugikan oleh para koruptor itu bisa setidaknya kerugiannya itu bisa kembali modal ya. Uang yang dicuri bisa dirampas aset-asetnya senilai dengan kerugian negara hasil koruptor yang dilakukan. Jadi itu adalah hal yang baik sebenarnya. Tapi kenapa dari zaman Pak Jokowi sudah mengajukan sampai hari ini tidak juga disahkan? Itu menimbulkan kecurigaan tengah masyarakat. Apa jangan-jangan karena perusahaan milik suami Puan Maharani itu terindikasi dengan korupsi BTS kemarin, sehingga jangan-jangan jika disahkan mereka akan terjerat sendiri atau gimana? Itu opini atau dugaan daripada netizen selama ini. Ya, saya juga tidak mengatakan itu adalah sebuah hal yang fakta, tapi patut dicurigai oleh netizen kalau sudah seperti ini. Dan kenapa sih Najwa dan mahasiswa atau artis-artis yang demo kemarin gak mau bersuara soal perampasan aset ini? Apakah mereka itu menginginkan para koruptor itu tumbuh subur di negeri ini? Apakah mereka mau para koruptor itu ketika melakukan korupsi dengan nilai yang fantastis masuk penjara, jalani beberapa tahun, atau mungkin mereka bayar korupsi suap atau apa, jadi hukumannya lebih rendah, ketika mereka keluar nanti mereka nggak perlu kerja lagi, nggak penting nama saya rusak korupsi, yang penting saya punya banyak uang korupsi yang saya bisa nikmati sampai akhir hidup saya. Apakah mau seperti itu? Ya, jika undang-undang perampasan aset itu dilakukan, yang ditakuti para koruptor adalah miskin. Ya, kalau undang-undang perampasan aset disahkan, teman-teman, saya nggak apa-apa kalau para koruptor itu divonis hanya 1 bulan penjara, nggak apa-apa. 1 minggu pun mereka divonis 1 minggu penjara, silahkan. Yang penting mereka pas keluar dari penjara langsung nggak punya apa-apa, langsung miskin. Hasil korupsi mereka semuanya sudah nggak ada, sudah dirampas negara. Itu yang saya maksud. Itu bagaimana hal positif itu bisa terjadi, sedangkan undang-undang perampasan aset nggak disahkan. Kalian berpikirlah secara logis, teman-teman. Ya, saya pamit dulu. Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.